yang sudah hadir. Yang kami hormati rekan-rekan dari SDN 3, juga kakak lain ya dari SDN 4. Terlebih dahulu kami akan jadikan pendidikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikan sifat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara musik dan positif yang merupakan salah satu kegiatan dari dunia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mari masyarakat ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan dan bersama-sama. Alhamdulillah, sholawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita dari zaman ke-8 menuju zaman Islam seperti yang kita alami sekarang ini, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Halo Pak Agung, selamat datang. Monggo bicara. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai ketua acara perkenalkan untuk memperkenalkan sejumlah acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala SDN 10 acara keempat penyampaian materi tentang budaya positif, yang kelima acara tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu, memasuki acara pertama, mari kita buka acara dengan bacaan dengan bawa Al-Fatihah. Memasuki acara kedua, lancar hari ini kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu dan beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, sejenak kita tundukkan kepala, kita memohon, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita pada siang hari ini, acara kita pada hari ini membawa kesuksesan, kemudian kelancaran serta manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan dan terima kasih kepada masih acara kedua yang sambutan dari Ibu Kepala SDN 10 3
satu. Kemudian Ibu Rahayu dari SDN Klaten sebelum jauh atas semua undangan dari Ibu Latif kepala guru penggerak SDN sebelum juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini diselenggarakan untuk diseminasi budaya positif untuk tugas dari calon guru penggerak sebagai aksi nyata dari kelanjutan dari pelatihan modul dan seterusnya sampai tahap ini tiba saatnya diseminasi budaya positif yang harus dikerjakan, harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Untuk kelanjutannya mudah-mudahan dengan program-program yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak termasuk visi misi dan sebagainya, dan kegiatan untuk hari ini adalah diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan imbasnya untuk sekolah kita SDN sebelum 3 khususnya, juga SDN sebelum 1 yang diundang, juga SDN Klaten yang diundang ya, yang hadir kali ini, dan juga lingkungan masyarakat ya Bapak Komite ya, menular untuk budaya positifnya bisa terlaksana dengan baik dan untuk bisa diterapkan dengan baik, dan penerapan ini bisa bisa sebagai kebiasaan sehari-hari bagi anak-anak kita di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Saya kira dari saya cukup itu saja. Harapan itu semua mudah-mudahan tidak menjadi harapan kosong. Harapan itu akan terwujud dengan adanya guru penggerak di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih kepada Bismillah yang kasih dan supportnya. Pada Bu yang terhormati, memasuki acara keempat yang dengan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dias Sariwandari sebagai calon guru penggerak dari SDN Sukun 3. Kepada Ibu Bulan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sunarti selaku Kepala Sekolah SDN Sebelum 3, yang terhormat Bapak Agung selaku Kepala Sekolah SDN Sebelum 1, kepada Bapak Komite, Bapak Yoto, Kepala Ketua Komite SDN Sebelum 3, juga rekan-rekan guru yang hadir dalam acara hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya untuk aksi nyata modul 1.2. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Semoga ini bermanfaat khususnya untuk kita masing-masing atau untuk sekolah, bahkan untuk masyarakat Indonesia. Saya mulai aja langsung. Ini saya Dias Sariwandari, guru SDN Sebelum 3, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Madiun. Untuk modul 1.6 ini mulai dari refleksi tentang filosofi pendidikan nasional di Jawa Barat, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada visi guru penggerak dan ini untuk penyebaran budaya positif.
satu kunjungan pribadi bersama peserta. Sekarang saya akan mengatakan kepada positif. Untuk kegiatan yang pertama yaitu tentang filosofi pendidikan menurut kinerja Dewantara, yaitu memberikan dukungan, yaitu menemukan terhadap kekuatan dan alam keberagaman yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga merupakan tempat menabur kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen dunia unsur peradaban. Pembelajaran berpusat pada murid karena anak memiliki karakter dan yang karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Dan pendidikan sesuai dengan sosial budaya dan daerah yang seperti untuk nilai-nilai dan nilai berbeda meningkatkan filosofi yaitu Dewantara yang menerangkan bahwa pendidikan itu harus mengubah segala kodrat pada anak, pada murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai guru penggerak harus memiliki nilai-nilai Dewantara yang akan mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai guru penggerak itu ada 5, yaitu berpihak murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan kreatif. Untuk peran guru penggerak juga ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mendorong kolaborasi. Untuk visi guru penggerak memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran yang mendukung segala kegiatan tadi, yaitu keberadaan dan keberagaman. Kemudian untuk mewujudkan sebuah visi diperlukan kolaborasi dengan semua sekolah. Kemudian untuk merancang visi dapat menggunakan model perubahan ide apresiatif, yaitu membuat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, jabatan rencana, dan atur eksekusi. Kemudian budaya positif yang pemahamannya akan saya sampaikan di sini, yaitu dalam mewujudkan sebuah visi diperlukan budaya positif, yaitu kebiasaan yang positif untuk membangun suasana kelas atau sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan dengan rangka membelajar kemudian melalui budaya positif akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolah dan dapat menciptakan suasana yang positif. Kemudian dalam menerapkan budaya positif penting untuk memahami filosofi pendidikan tentang pendidikan yang berpihak pada murid agar dapat membantu mencapai visi guru penggerak yang telah dirancang. Hal ini karena sebagai pemimpin sekolah, guru perlu menggerakkan dan mengaktifasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai kebijakan yang telah disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Disiplin positif itu, disiplin itu merupakan sikap atau perilaku bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal.
mandirian dan tanggung jawab, kejujuran, keamanan, diplomatis, hormat, dan santun. Untuk seumur hidup dan keterampilan hidup adalah dipercaya, lulus nanti, pendengaran aktif, juga untuk hidup ada peduli, penawaran, bekerja sama, keberanian, pengetahuan, usaha, dan lain-lain. Juga tadinya ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, juga adil. Mungkin untuk pelajaran itu ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keberanian, kebahagiaan, keterbukaan. Untuk teori kontrol adalah sikap atau perilaku memilih untuk melakukan atau tidak, karena semua perilaku memiliki tujuan, bukan ada perilaku yang berusaha. Kemudian menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang menamakan case teori, yaitu menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, diantaranya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk menguasai. Kemudian ada teori motivasi. Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan dunia yang diberikan. Diana Rosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk hukuman dan penghargaan, hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan habis terjadi. Penghargaan merupakan penguatan yang diberikan dan hanya berdasarkan dalam jangka waktu yang tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berdiri hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi berdiri untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Posisi kontrol bagi seorang guru, biasanya kita seringkali sudah melakukan posisi kontrol itu, yaitu diantaranya sebagai pemukul, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Untuk kelima posisi kontrol ini, kira-kira mana yang sering kita lakukan? Hukum. Iya, sebagian besar dari kita sering posisi kontrol kita sebagai penghukum. Padahal posisi penghukum itu menyakitkan. Sebenarnya keinginannya untuk mendisiplinkan, tapi terkadang membekas di hati anak. Seolah-olah hukuman itu memaksa agar melakukan kesalahan agar mau memperbaikinya, diberikan hukuman, tapi biasanya tidak jerah, bisa saja suatu saat mengulangi lagi. Sebagai guru kita seringkali juga bersikap posisi sebagai teman. Sebagai teman biasanya ya
kalau ini pun membuat merasa bersalah. Kadang kalau kita sebagai posisi membuat merasa bersalah, kita seringkali begini, kok nggak kasihan sama guru, kok kamu lakukan ini saja terus, seolah-olah kita yang membuat anak itu melakukan kesalahan itu. Nah, sebagai teman, biasanya kita melakukan pendekatan, seolah-olah kita sebagai temannya mencari tahu apa penyebab dia melakukan kesalahannya. Kemudian kita memantau dari sesuatu yang mereka langgar, misalnya terlambat, kemudian konsekuensinya apa. Kita memantau setelah melakukan kesalahan, kemudian adalah perubahan dari anak tersebut setelah melakukan kesalahan. Untuk posisi kontrol guru yang paling baik seharusnya ini adalah kita sebagai manajer. Ini nanti akan diulas lebih baik. Pada posisi manajer ini adalah posisi yang paling dianggap paling baik dan paling sesuai sebagai kita sebagai guru untuk membiasakan anak menjadi disiplin setelah melakukan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya terkadang anak-anak melakukan kesalahan karena dia ingin diperhatikan. Nah, ini ada kasih sayang, merasa perlu menerima kasih sayang. Terkadang di rumah kurang kasih sayang, kemudian anak-anak di sekolah menunjukkan sikap-sikap yang terkadang melanggar peraturan, itu supaya dia diperhatikan. Jadi pertama, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup. Sebagai manusia kita masih butuh makan, minum yang berhubungan dengan sesuatu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini salah satu contoh yang biasanya anak-anak kita lakukan. Kemudian untuk penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemudian kesenangan, kebutuhan keberhasilan. Untuk budaya positif bisa kita lakukan mulai dari diri dulu. Kalau mulai dari diri, sesuatu yang dilakukan dari diri itu pasti dorongannya sangat kuat. Kadang kalau dorongan dari dirinya masih kurang, percuma ada dorongan dari luar. Ini harus menguatkan diri dulu. Seperti contoh ini dapat kita lakukan kalau anak-anak sudah punya keyakinan diri, bisa kita laksanakan dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita buat dari aturan-aturan yang sudah ada di sekolah, yang biasanya dari kalimat yang misalnya tidak boleh datang terlambat menjadi kalimat yang positif, menjadi disiplin waktu, hadir tepat waktu, seperti itu. Untuk keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemarin saya sudah mempraktekkan dengan anak-anak membuat keyakinan kelas. Biasanya anak-anak itu sering melanggar peraturan yang ada di sekolah. Nah, dengan keyakinan kelas, kita meyakinkan mereka bahwa mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka, tindakan tertib, peraturan yang berlaku di sekolah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas biasanya atau dibuat dari tata tertib yang ada di sekolah. Nah, kemudian kita buat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Untuk disiplin positif tadi sempat saya singgung di depan, karena kan posisi kita sebagai manajer tadi tidak lepas dari sertifikat restitusi. Kemarin saya juga sudah
kita lakukan. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu dengan teori kontrol semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan dengan teori kontrol kita semua akan memiliki motivasi yang benar. Jadi setelah kita melakukan kemarin protes kita restitusi, tidak hanya memiliki kesalahan atau melakukan pelanggaran, kita bisa menstabilkan identitas diri. Jadi kita memang sebagai manusia bukannya salah, jadi karena manusiawi, namanya orang punya kesalahan itu manusiawi. Jadi kita sampaikan kepada anak sesuatu kesalahan itu manusiawi, bahwa semua orang pasti punya kesalahan dan bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan itu. Kemudian setelah itu ada tahap validasi tindakan yang salah, yaitu dengan cara menanyakan kepada anak alasannya melakukan kesalahan apa, kemudian menanyakan keyakinan kuat yang sudah dilanggar, dan kemudian mencoba mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Setelah itu adalah tahap menanyakan keyakinan. Dan setelah anak menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan tadi, kita akan memberikan penguatan agar anak merasa diperlakukan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang kalau anak melakukan kesalahan masih takut, terus setelah itu tidak jelas kemudian bisa mengalah. Jadi kan tahap sertifikat restitusi ini anak mampu mencari solusi dari masalahnya, sehingga dapat memperbaiki kesalahan lebih banyak akan kasus pertama saya waktu melakukan praktek sertifikat restitusi.
Ruang inap. Ruang inap. Perjalanan menuju negara, saya akan menyampaikan secara sederhana. Ini kemarin ada dua kasus. Kasus pertama yaitu anak terlambat datang ke sekolah. Jadi sudah masuk, sudah pelajaran, tapi baru datang dan tidak masuk. Ini adalah salah satu proses sedemikian tadi, yaitu untuk awal percakapan ini adalah tadi menanyakan kepada anak apa kesalahannya apa, kemudian menstabilkan identitasnya, yaitu menyampaikan bahwa kalau misalkan itu adalah manusia yang pasti tidak ada kesalahan, tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki ini. Setelah itu maka kita lihat mengapa datang terlambat. Tanyakan kepada anak mengapa datang terlambat. Ketika ditanya, pasti kita akan memberikan informasi alasannya mengapa dia datang terlambat. Kemudian setelah kita menemukan permasalahannya, maka kita akan mencarikan solusi bagaimana cara mengatasi masalahnya. Kemudian ini tadi saya tanyakan kepada beliau kenapa kalian datang ke sekolah. Dia menjawab kalau dia datang terlambat karena mempunyai kesiangan. Malam hari menonton televisi sampai larut malam. Kemudian menanyakan kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar kalau melakukan salah satu.
Kemudian yang layak dilanggar adalah tentang disiplin. Bila tidak datang sesuai jam datang, artinya dia terlambat, maka akan mencarikan solusi bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan itu dengan cara dia akan tidur lebih awal, kemudian berusaha untuk bangun pagi agar tidak datang kesiangan, kemudian tidak mengulangi lagi kesalahan yang dibuat. Itu salah satu solusi. Setelah itu memberikan penguatan bahwa Bima itu anak yang hebat. Kalau punya kesalahan yang harus bertanggung jawab, kemudian menyelesaikan kesalahannya dan sendiri tidak ada mengulangi. Ini untuk kasus kedua. Ini kasus kedua, dan awalnya untuk yang kasus kedua itu saya sedang ada pertemuan di IPB, kemudian memberikan tugas, kemudian Bima tidak mengumpulkan tugasnya. Setelah ditanya tadi di awal kita tanya kenapa datang terlambat, kenapa tidak menyelesaikan tugas, kemudian dia menjawab dia ngantuk karena sering tidur malam, sering nonton TV. Maka aku mengerjakan tugas bersama teman-temannya, dia tidak menyelesaikan. Kemudian kita cari kesempatan apa yang sudah menyebabkan melakukan kesalahan tersebut. Menyatakan bahwa dia tidak menjawab, menyelesaikan tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian kita cari solusinya bahwa Bima harus mengerjakan tugas, menyelesaikan tugasnya dan mengumpulkan tugas. Dan jadi dia akan mengulangi lagi dengan akan mengurangi atau bahkan tidak melakukan itu lalu malam supaya tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi tadi adalah dua contoh kasus dari setelah ini sudah selesai sebenarnya, karena itu tidak bisa dilakukan, mohon maaf. Untuk pemaparan disiplin positif ini cukup sekian. Sebenarnya disiplin positif ini sudah disiplin positif sebenarnya kembali lagi pada kita. Di sekolah kita banyak sekali disiplin positif yang sudah kita lakukan, yaitu pembiasaan mulai sebelum masuk ke sekolah, pembiasaan membaca semuanya, kemudian membaca pengajian, kalau hari Kamis membaca surat Yasin, dan Jumat kita ada senam, kemudian sebenarnya terus ada membaca Al-Quran, sholat dulu berjamaah, kemudian membaca Al-Quran setelah sholat. Banyak sekali contoh seperti itu yang sudah kita lakukan di sekolah. Semoga disiplin positif yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Bapak Ibu sekalian, beberapa materi dari biasa dan dari tadi kita paparkan banyak dengan positif yang selaras dengan visi dan misi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon bertelepon ya. Acara ini ke depannya sudah baik dan sebagai sebagai pengetahuan saya untuk penambahan tambahan bagi saya dan umumnya untuk kami. Tapi di awal mulai tegang masuk mungkin sudah menjadi apa tradisi atau kebudayaan. Jadi sebelumnya seperti ini. Bukan saya bandingkan buatan ya. Saya itu masuk pun nanti semoga saya punya jadi acaranya apa aja. Sebelumnya kemarin saya sudah tahu sama bulan yang pada intinya adalah untuk hadir di sebelum juga itu acara untuk diskriminasi. Di buatan ya diskriminasi. Wah ini betul atau saya nopo atau terus menggugah jadi masuk bahas seperti ini. Dan sebagai itu kawasan untuk saya dan nanti untuk juga saya. Kita mau berarti kita sharing maupun kita sudah tidak bertanya sebenarnya masa yang untuk budaya positif tentunya kita mempunyai budaya lembaga tentunya bidang untuk ya, kalau budaya seperti ini saya sudah mengalami 14 tahun kos budaya seperti itu juga dengan di SD kami atau SD 1 ya. Yang pada ini adalah semuanya juga ada efek positifnya. Namanya kecurangan dan itu kan hal yang lumrah. Kalau budaya di sebelum 1 ya seperti itu ya, tidak ada yang tegang seperti ini ya. Saya benarnya kan kita sudah menyesuaikan ya. Jadi di lembaga saya ya pas pada waktu terkali ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak selamanya itu tegang gitu. Dan saya tanyakan ini masalah untuk disiplin positif ya. Tadi kan disampaikan untuk membantu kaitan masalah untuk mendukung siswa. Pada intinya adalah untuk memberi efek jerah. Tapi kadang itu berbicara oleh di sini kadang ya pegel. Begitu juga dengan bapak dan ibu sama. Bapak dan ibunya itu. Ya, pada intinya ada untuk memberikan atau mendisiplinkan biar ada perubahan. Yang betul nonton nih kadang dia sampai dia karena dengan disiplin seperti itu ya nggak perlu mungkin itu aja dari saya ada kurangnya mohon maaf dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kun. Kami juga memahami bahwa mendukung siswa itu tidak lain dan bukan tujuannya untuk memberikan efek jerah. Hukum ini ya memang tidak bisa kita pungkiri sudah menjadi satu kebiasaan. Tetapi kita harus ingat slogan: biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Ya sekarang kami Bapak Ibu, hukum mendukung atau punishment ya kalau bahasa Inggris itu kita minimalisir ya, karena kita sudah dapat ilmu tadi apa Mbak Ula segitiga restitusi nah ini juga ilmu juga dalam saya. Jadi terima kasih untuk Pak Ibu juga Mbak Ula. Berikutnya untuk sesi dari kedua dan akhir juga monggo. Ya, terima kasih Bu Dewi. Di sini saya mau menanyakan bagaimana caranya menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah supaya budaya itu melekat dan bisa dilakukan terus-menerus sama siswa. Kemudian tolong jelaskan contoh budaya positif yang bisa kita terapkan dan juga bisa bagaimana cara dan contohnya dari Bu Nafida saya ingin menjawab pertanyaan ini bagaimana cara menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah. Kalau di kelas yang sudah saya laksanakan adalah membuat keyakinan kelas. Kalau guru
membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat lalu di kelas kita bisa membuat keyakinan sekolah. Kalau di keyakinan kelas memang maksudnya kesepakatan kita dengan anak-anak kelas tersebut. Karena di SD ada kelas 1 sampai kelas 6, kita bisa membuat kesepakatan masing-masing di kelas. Jadi untuk kelas 1 kesepakatan kelas apa, kelas 2, kelas 3, 4, sampai kelas 6. Keyakinan kelas ini membantu kita untuk mendisiplinkan anak, yaitu menuju disiplin yang positif tadi. Makanya disiplin positif itu yang baik agar kita menjadi lebih baik. Sebenarnya kan banyak budaya atau disiplin positif yang mungkin kita laksanakan, tapi ini salah satu kegiatan hidup saya yang bisa kita lakukan membuat keyakinan kelas itu. Jadi kita sesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Untuk kelas awal, kelas 1 yang disepakati apa, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 bisa saja berbeda. Kalau untuk keyakinan semua bisa kita ciptakan atau kita buat dari peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Itu bisa kita sepakati. Itu contoh kalau untuk contoh budaya positif sebenarnya di sekolah kita sudah banyak sekali budaya positif yang sudah kita laksanakan. Seperti yang saya sampaikan, contoh kalau hari Senin kan upacara itu salah satu positif juga. Kemudian membiasakan setiap hari mulai kebiasaan berdoa atau Ustaz, belajar surat Yasin, makan senang, makan senang, membaca selalu bersama, juga membaca Al-Quran. Kemudian satu lagi yang perlu kita disiplinkan yang saya dan harus saya karena kemarin kita sudah mendapat penghargaan sebagai sekolah kegiatan. Nah, untuk itu saya berusaha kita untuk berkolaborasi. Sebenarnya disiplin positif tidak hanya satu orang, dua orang, ini harus bersama. Harus ada kolaborasi antara guru, siswa, wali murid, juga komite, juga masyarakat. Yang khususnya ini budaya positif ini yang nanti akan membuat sesuatu yang berbeda. Yang saya utarakan tadi tentang kita mendapat piagam sebagai sekolah kegiatan. Di sini saya akan lebih meningkatkan tentang budaya tiket. Di sini khususnya di Indonesia, tiket itu tidak untuk siswa saja. Bapak Ibu juga melaksanakan tiket. Ini kita lakukan sebagai bentuk rasa kita, kepedulian kita terhadap lingkungan. Di mana sekarang kita di zaman yang globalisasi seperti ini, banyak sekali sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang sudah sangat bingung kalau kita bagaimana cara membuangnya. Nah, ini salah satu contohnya yaitu kalau di sini di sekolah kita bapak guru juga anak-anak membudidayakan tiket lebih giat lagi. Kita sebenarnya kalau memilah sampah, kalau di sini kan sampah sudah ada masing-masing, sampah organik, sampah plastik, dan sampah kertas atau plastik yang bisa dipilah-pilah. Ini nanti bisa kita manfaatkan atau kita buat sebagai karya anak. Tadi saya sudah mencoba juga membuat karya anak dari beberapa bahan-bahan bekas. Ada kardus, kemudian plastik,
yang kita bisa dari hasil pemilihan saudara kita bisa kita buat untuk kerajinan untuk anak ini. Demikian mungkin itu saja. Terima kasih. Bapak Ibu yang menghormati sesi belajar kembali kami bersama. Pada intinya kita sudah melaksanakan budaya positif yang di masing-masing sekolah kita, tinggal bagaimana kita meningkatkan lagi dan meminimalisir atau mengurangi budaya-budaya yang sekiranya memang tidak sesuai. Baik, kita di acara yang ditutup. Kita bersama-sama mendukung acara konsolidasi budaya positif aplikasikan ini dengan membaca gambar bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya Bapak Sudarto, Pak Aku, Bu Rahayu, dan semuanya. Saya pribadi selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur bahasa atau kata-kata yang kurang berkenan dengan panjenengan sedaya. Saya ambil sekian dan diberikan ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Darwati. Saat ini saya mengajar di kelas 5 SDN Segulung 3. Saya telah mengikuti desiminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Diasari Wulandari sebagai salah satu CGP Angkatan 10 dari SDN Segulung 3. Desiminasi tentang budaya positif bagi saya sangat bermanfaat. Selain saya mendapatkan banyak ilmu baru, saya juga senang sekali bisa sharing dengan beliau, Ibu Diah. Melalui diseminasi ini, saya mendapatkan bahwa posisi saya saat ini dan beberapa waktu yang lalu adalah dominan sebagai penghukum. Dan sebenarnya hal itu sangat bertentangan dengan budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah. Saya mendapatkan ilmu baru tentang segitiga restitusi yang mana bisa menjadi solusi terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Intinya desiminasi ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan memacu saya, memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya sebagai seorang guru. Terima kasih Ibu Diah. Semoga segala proses yang Ibu Diah laksanakan berjalan lancar dan membawa manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratiwi. Saya dari SDN Segulung 3. Setelah saya mengikuti desiminasi yang dilakukan oleh Ibu Diah kemarin, saya mendapatkan ilmu baru tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi tersebut bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas, sehingga kita nantinya akan mendapatkan solusi yang terbaik dalam permasalahan tersebut. Demikian tanggapan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia, siswa kelas 3. Saya senang sekali diajak membuat keyakinan kelas sehingga mengetahui tanggung jawab saya di kelas. Terima kasih. Saya Gesam, siswa kelas 3. Saya senang sekali diajak membuat keyakinan kelas sehingga mengetahui tanggung jawab saya di kelas. Terima kasih.